Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'liman ifadata wal istifadata wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal hasanat tamassuka bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulamihi wa amdana bi asrari bid darin amin. Kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syama'il Rasul. Kita masih membahas tentang akhlak Rasulullah di sesi yang terakhir, dan setelah itu nanti kita akan memasuki bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa At-Tabarani wa Ibnu Hibban wal Hakim wal Baihaqi an Zaid bin Sa'nah wa huwa kama qala An-Nawawi rahimahullahu taala ajallu ahbaril yahud alladzina aslamu. Ini diceritakan dari Imam At-Tabarani dan Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim dan Al-Baihaqi. Ini diceritakan bahwasanya ada orang Yahudi yang memang mengerti tentang kabar-kabar, tentang tanda-tanda kenabian. Ada namanya Zaid bin Sa'nah. Orang Yahudi ini yang kemudian akhirnya masuk Islam. Orang Yahudi ini, tokoh Yahudi ini berkata, annahu qala lam yabqa min alamatin nubuwati syai'un illa waqad araftuhu. Kata orang Yahudi ini, tokoh Yahudi ini, tidak tersisa dari tanda-tanda kenabian sesuatu kecuali aku telah mengetahui fi wajhi Muhammadin, di dalam wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina nadartu ilaihi, ketika aku melihatnya. Artinya di kitab-kitab terdahulu, kitabnya orang Yahudi kitab apa? Kitabnya orang Yahudi kitab apa? Taurat. Di kitab-kitab terdahulu itu sudah dijelaskan tanda-tanda Nabi Muhammad, tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad, dan tokoh Yahudi ini sudah tahu semuanya. Ketika tokoh Yahudi ini melihat kepada wajahnya Nabi Muhammad, sudah ada semuanya. Kecuali ilasnata ini, kecuali ada dua. Lam akhburhuma, yang aku masih belum tahu dari dua itu. Minhu, di antara dua itu, yasbiku hilmuhu jahluhu. Rasulullah itu adalah orang yang pemaaf, mengalahkan dari kemarahannya, mengalahkan dari batasan-batasan kemanusiaannya. Intinya beliau adalah orang pemaaf, orang yang berlemah lembut, orang yang berkasih sayang. Wala taziduhu syiddatul jahli alaihi illa hilman. Semakin orang itu bodoh, orang lain maksudnya berlaku tidak baik kepada Rasulullah, justru semakin Rasulullah itu pemaafnya semakin besar. Fakuntu atalattafu lahu li an ukharitahu fa'rifa hilmahu wa jahlahu. Jadi tokoh Yahudi ini pengen ngetes, menguji coba apakah tanda-tanda itu benar apa enggak. Tanda-tanda yang lain sudah ada. Misalnya tanda-tanda kenabian Rasulullah apa? Contohnya apa? Ada yang tahu? Tanda-tanda kenabian Rasulullah yang dijelaskan di dalam kitab-kitab Taurat, di antaranya apa? Stempel ya. Apa lagi? Apa lagi? Beliau tidak menerima? Tidak menerima? Menerima apa? Shadaqah. Betul? Di antaranya itu. Nah, ini pengen ngetes nih tokoh Yahudi ini. Akhirnya apa? Fabta'tu minhu tamron ila ajalin. Orang Yahudi ini menjual kurma kepada Rasulullah, dikasih batasan waktu tertentu. Fa'ataituhu saman. Kemudian dikasih harga tertentu oleh orang tokoh Yahudi ini. Falamma kana qabla mahillil ajali biyaumaini aw salasatin ataituhu fa akhadtu bimajami'i qamisihi wa ridaihi ala unuqih. Jadi ceritanya itu ingin ngetes apakah Rasulullah benar-benar pemaaf apa enggak.
Tapi karena yang dites ini Rasulullah, ya bisa dipastikan pasti pemaaf. Jadi orang toko Yahudi ini menjual kurma, sudah dikasih harga tertentu, kemudian dikasih jangka waktu tertentu, dan sebelum sampai ke tempo yang sudah ditentukan, jarak 2 hari atau 3 hari, orang Yahudi ini ngambil gamisnya Rasulullah, ngambil ridaknya Rasulullah yang ada di lehernya begini, diambil semuanya. Dan Rasulullah dipandang dengan wajah yang tidak mengenakan, dengan tatapan yang menyakitkan. Kemudian tokoh Yahudi ini bilang, ala taqdini ya Muhammad haqi, apakah engkau tidak ingin memenuhi hak-hakku wahai Muhammad? Fa wallahi innakum ya bani Abdul Muthalib mutulun, kamu ini suka menunda-nunda waktu, padahal belum paham alur ceritanya. Kamu itu suka menunda-nunda waktu padahal belum waktunya. Jadi ini dikasih kurma, menjual kurma toko Yahudi ini dihutang, tapi belum waktunya sampai, jarak 2 hari 3 hari sudah ditagih sama orang Yahudi ini. Bahkan gamisnya diambil, selendangnya diambil, ini ridak namanya, ini namanya ridak. Kemudian waktu itu ada Sayyidina Umar bin Khattab, seorang sahabat yang cukup keras dan tidak bisa dengan hal-hal yang sekiranya terlalu lembut. Ya memang wataknya keras, tapi bukan berarti beliau keras terus, ya enggak. Wahai musuh Allah, kamu kok mengucapkan begitu kepada Rasulullah? Aku mendengarkan itu. Ataqulu li Rasulillah ma asma. Fa wallahi laula ma uhadiru fautahu la darabtu bi sayfi ra'sak. Seandainya saja aku tidak khawatir terjadi perpecahan antara orang Islam dengan orang yang lain, maka pasti aku akan menebas dengan pedangku ini, kepalamu akan aku penggal, karena sudah menyakiti kepada Rasulullah. Apa sikapnya Rasulullah? Wa Rasulullah yang duru ila Umar bisukunin wa tu'adatin wa tabassama. Rasulullah melihat kepada Sayyidina Umar dengan tenang, dengan kasih sayang, dan dengan tersenyum. Bukan kemudian ya bunuh saja itu karena sudah menyakiti saya. Ya, gitu kan tipe-tipenya kita itu. Kalau disakiti sama orang ada yang membantu, alhamdulillah. Disuruh kalau perlu dihancurkan saja itu orang. Tapi Rasulullah enggak. Beliau melihat kepada Sayyidina Umar dengan ketenangan dan dengan senyuman yang penuh dengan keteduhan. Jadi kita itu mestinya mudah untuk mencintai Rasulullah, itu mudah. Karena dengan melihat akhlak orang lain saja yang baik, kita bisa jatuh cinta. Kenapa dengan mempelajari akhlak Rasulullah yang akhlaknya di atas akhlaknya orang yang paling baik, kenapa kita tidak bisa jatuh cinta? Mestinya kita bisa. Makanya tidak heran untuk menggambarkan akhlak Rasulullah di dalam Al-Quran disebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang azim. Bukan azim itu untuk menggambarkan betapa akhlaknya itu saking besarnya, saking tingginya sampai tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, sehingga Al-Quran itu menggunakan redaksi wa innaka la'ala khuluqin azim. Kita itu misal ketemu sama orang gitu ya, ketika ketemu sama kita disapa, baik kepada baik orang begituan, baik. Atau misalnya ketika kita pernah nyakiti sama dia, dia gampang memaafkan, baik kepada orang itu, baik. Atau kalau dia punya sesuatu ngasih kepada kita, baik kepada baik. Kita bisa enggak suka sama orang itu? Bisa, sangat bisa sekali. Dan Rasulullah di atas segalanya. Makanya sering saya katakan berkali-kali bahwa mencintai Rasulullah itu mudah, asal kita mau mengenal. Dan cinta itu tidak harus
dari mata turun ke hati. Karena kita tidak bisa melihat Rasulullah, tapi kita bisa cinta. Bisa. Ini hebatnya cinta kepada Rasulullah tanpa kita memandang, tanpa kita melihat, hanya dengan mendengarkan cerita, hanya dengan membaca kisah-kisah beliau, akhlak-akhlak beliau, keseharian beliau, kita bisa cinta. Ini betapa rahmatnya Rasulullah ingin menyelamatkan kita semuanya, karena almar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Tergantung kepada siapa kita mencintai. Mencintai kepada artis-artis yang masih belum jelas neraka surganya, ya kita dikumpulkan sama mereka. Jangan mencintai para ulama pewaris Nabi, ya kita dikumpulkan bersama para ulama pewaris Nabi. Apalagi mencintai Rasulullah, kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Tsumma qala ana wa huwa kunna ahwaja ila ghairi hadza minka ya Umar. Aku ini tidak butuh seperti ucapanmu itu wahai Umar. Aku butuh yang lain. Anta murani bi husnil ada. Kamu itu mestinya harus punya sikap yang baik. Wa anta murahu bi husnit tibaah. Dan kamu mestinya juga harus menuntut dengan hak-hak yang baik. Idhab bihi ya Umar. Kemudian Sayyidina Umar ini disuruh pergi kepada orang ini. Siapa? Tokoh Yahudi ini yang bernama siapa? Zaid bin Sa'nah. Faqdihi haqqahu. Disuruh bayar. Ini Sayyidina Umar ini diperintahkan Rasulullah untuk bayar dari kurma yang dijual oleh tokoh Yahudi ini. Wazidhu ishrina so'an. Dan tambahi 20 sok. Maka nama rawa'tahu. Karena kamu sudah menakut-nakuti dia. Fafa'ala, kemudian Sayyidina Umar melakukan. Ini betapa baiknya Rasulullah. Hanya karena Sayyidina Umar menakut-nakuti mau dibunuh, dipenggal kepalanya, padahal tidak terjadi, suruh nambahi 20 sok. Ya ibaratnya begini loh. Ibaratnya ada orang menjual sesuatu ke saya, tapi saya masih hutang. Misalnya harganya 1 juta. Dikasih waktu 1 minggu. Belum 1 minggu, masih kurang 2 hari 3 hari, saya sudah ditagih. Bahkan dengan cara yang kasar, baju saya diambil, dirampas, ini selendang saya juga dirampas, semuanya dirampas. Setelah itu disuruh kamu harus membayar hak-hakmu, padahal masih belum jatuh waktu tempo. Akhirnya karena ada teman saya yang peduli, apa dia saya pukul saja atau dia saya bunuh saja. Tapi Rasulullah tidak berkata seperti itu. Akhirnya karena orang ini ditakut-takuti sama temannya itu, Sayyidina Umar ini, maka disuruh nambahi. Ini betapa baiknya, lembutnya hatinya Rasulullah dan betapa pemaafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Umar, kullu alamatin nubuwati qad araftuha fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina ma nadartu ilaihi. Kemudian tokoh Yahudi ini berkata kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, semua tanda-tanda kenabian aku sudah tahu semuanya di wajahnya Rasulullah. Apa wajahnya Rasulullah? Man nadhara fi wajhihi alima annahu laisa biwajhin kadzdzab. Kalau ada orang melihat wajahnya Rasulullah itu, orang itu pasti tahu bahwa wajah itu bukan wajah pendusta. Ini wajah yang tidak biasa. Kita kan tidak bisa tahu kalau misalnya pertama kali melihat wajahnya orang, ini pendusta atau tidak, ini suka bohong apa tidak tahu. Tapi Rasulullah itu setiap siapapun yang pertama kali melihat wajah Rasulullah, alima annahu laisa biwajhin kadzdzab, ini bukan wajah pendusta. Alima annahu laisa biwajhin kadzdzab wa laisa bighammazin wala ayab. Rasulullah itu bukan orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain dan meneliti kesalahan orang lain. Idza surra fa ka'anna wajhahu qit'atu qamar. Ketika Rasulullah tersenyum, itu seakan-akan ada bulan purnama yang memancar dari wajahnya. Wa idza tabassama iftara an misli habbil ghamam. Ketika beliau tersenyum itu kelihatan bercahaya. Wa idza takallama fa ka'anna ad-durra yasqutu min dzalika kalam. Kalau beliau itu berbicara seakan-akan ada intan mutiara berjatuhan dari
mulut mulianya Rasulullah. Itu semuanya sudah dilihat oleh tokoh-tokoh Yahudi, dan cuma tadi belum melihat dua itu, dan sudah dibuktikan betapa pemaafnya Rasulullah mengalahkan sifat manusianya, mengalahkan kemarahannya, mengalahkan segalanya, lebih mendahului sifat maafnya. Fa usyhiduka anni qad raditu billahi rabba. Kemudian tokoh Yahudi ini yang memang awalnya masih belum masuk Islam bersaksi, raditu billahi rabba, sungguh aku ridho kepada Allah sebagai Tuhan, wa bil islami dina, dan dengan Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan aku ridho dengan Nabi Muhammad sebagai nabi. Ini bacaan yang sering kita baca tapi mengandung arti yang cukup luas yang mungkin kita sebagian masih belum bisa memahami. Raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Tuhan. Kita Tuhannya kan Allah ya, dan kita ridho punya Tuhan Allah. Apakah cukup sampai di situ? Kalau kita ridho, kalau Allah menjadi Tuhan kita, otomatis kita ridho terhadap apapun yang sudah digariskan oleh Allah. Misal dikasih takdir keluarganya kondisinya begini, ekonominya begini, kondisi kesehatannya begini, kondisi asmaranya begini, masih belum nemu jodoh, masih belum nemu pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau kita ridho bahwa Allah Tuhan kita, ya kita harus ridho dengan apapun yang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau dalam kaidah fikih itu ridho bisyai'i, ridho bima yatawalladu minhu. Kalau kita ridho terhadap sesuatu, berarti kita juga harus ridho terhadap apapun yang menjadi konsekuensi dari sesuatu itu. Satu contoh begini loh, gambarannya begini. Kamu kan hadir di sini, berarti pengen ngaji di sini, ridho untuk cari ilmu di sini. Berarti ridho terhadap apapun yang akan ditentukan aturan-aturan yang ada di sini. Misalnya harus pagi, kalau siang tidak boleh karena sudah ada, sore juga ada. Pagi ngantuk, ya harus ridho karena memang harus punya di sini, yang di sini. Artinya begitu. Kita pokoknya harus ridho dan yakin bahwa apapun yang sudah ditentukan oleh Allah itu adalah yang terbaik untuk kita semuanya. Saya itu semenjak kenal dengan qasidahnya Imam Haddad yang berbunyi alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi kusim lak hasilun ladaik. Sesuatu yang memang menjadi bagian kita, sesuatu yang tidak menjadi bagian kita tidak akan sampai kepada kita. Ini coba prinsip ini pegang yang kuat, biar orang itu udah gampang susah, udah gampang galau. Satu contoh begini ya, saya akhir-akhir ini kan daftar P3K. P3K itu semacam PNS gitu, cuma tidak sama. Sudah daftar pemberkasan macam-macam, sudah. Kalau misalnya ada kesalahan, saya enteng saja pikiran saya. Kalau memang rezeki saya, ya pasti saya dapatkan. Kalau enggak, ya memang bukan rezekinya. Alladzi li ghairik la yasil ilaik. Kalau memang menjadi milik orang lain, tidak akan sampai kepada kita. Walladzi qusim lak hasilun ladaik. Dan memang kalau sesuatu itu memang ditakdirkan menjadi milik kita, ya pasti akan dimudahkan oleh Allah. Itu harus dipegang betul. Jangan sampai kita punya pemikiran, saya sudah susah payah, sudah berusaha sekuat tenaga, sudah banting tulang, sudah peras keringat, sudah menghabiskan energi, waktu, tenaga, pikiran, materi, ternyata gagal. Berarti kesimpulannya itu apa? Bukan ditakdirkan untuk kita, ditakdirkan untuk orang lain. Kalau tetap kita mikir terus begitu, berarti percuma, Allah ini tidak adil, tidak menghargai jerih payah saya. Intinya kalau pengen hidup enak itu ridho. Makanya dikatakan oleh Imam Haddad juga, dikatakan wa illam tardha bil maqsumi ishtamuna ama
Wa in tardha bil maksumi istamuna ama. Kalau engkau ridha terhadap pembagian dan ketentuan Allah, maka engkau akan hidup disertai dengan dipenuhi dengan kenikmatan. Kalau kita misalkan kondisinya begini, terus dikasih rumus, ya Allah saya ridho, enak itu hidupnya. Kondisinya apapun itu enak hidupnya. Tapi kalau sudah protes hatinya, kok saya begini ya Allah ya, kok saya begini, kok saya begini. Ini memang yang ngatur hidupmu itu kamu sendiri apa Allah, kan begitu pertanyaannya. Yang dari kemarin kamu sampai saat ini bisa hidup, yang ngasih hidup siapa kalau bukan Allah? Seakan-akan Allah tidak peduli begitu. Yang ngasih bisa bernafas, dari kemarin kita masih bisa makan. Memang yang bisa ngasih makan siapa kalau bukan Allah? Jadi semua itu sudah Allah yang ngurus itu. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Kalau kita ridho Islam sebagai agama kita, ya berarti harus tunduk kepada aturan-aturan di dalam Islam. Wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji bagi yang mampu, wajib berbuat baik sama orang tua, dan lain sebagainya. Akhirnya orang ini mengikrarkan diri untuk masuk Islam. Dan banyak dijelaskan dalam beberapa riwayat dan beberapa hadis yang mutawatir dan juga hadis yang sahih, betapa Rasulullah itu adalah orang yang sangat pemaaf. Bahkan ketika beliau mau dibunuh dan yang membunuh ini ditangkap, beliau masih memaafkan. Betapa lembutnya hati beliau, betapa teduhnya sikap beliau, sehingga orang yang mencontoh kepada akhlak beliau, maka nanti dia akan dikumpulkan bersama beliau. Wa qala Anas radhiyallahu ta'ala anhu, habata samanu rajulan minat tan'im salat as-subhi yaqtulu Rasulullah. Pernah ada 20 orang waktu salat subuh mau bunuh Rasulullah, tapi ini dihalang-halangi, akhirnya tidak jadi. Setelah itu ketemu sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kamu saya bebaskan semuanya. Padahal itu mau bunuh, bukan cuma mau menghina, mau membunuh. Itu terkait dengan pemaafnya Rasulullah. Bahkan waktu itu pernah ada salah satu pamannya yang bernama Sayyidina Hamzah. Ini termasuk Sayyidus Syuhada, pemimpin orang-orang yang mati syahid. Bahkan waktu itu dibunuh Sayyidina Hamzah ini, bukan cuma dibunuh, dipotong kupingnya, dipotong hidungnya, dipotong songkel matanya, bahkan ini hatinya ini dikeluarkan. Jadi ini dibedah. Sudah pokoknya kayak sadis itu. Dibedah gitu. Ininya perutnya dibedah, kemudian jantungnya ini diambil. Betapa ingin menghancurkan hati Rasulullah. Tapi ketika itu bagaimana sikap Rasulullah? Fa'afa anhu, dimaafkan oleh Rasulullah. Coba kalau kita keluarga kita dibegitukan gimana? Nggak usah terlalu begitu, dihina saja kadang kita itu sampai, masya Allah. Makanya termasuk akhir-akhir ini banyak guru-guru kita dihina sama orang-orang di medsos itu. Mestinya kita harus punya sikap, jangan sampai hinaan dibalas dengan hinaan. Lalu mana bedanya, mana orang baik, mana yang tidak baik. Ya kalau guru-guru kita dihina sama orang, ya kita doakan, kita sadari bahwa mereka mungkin masih belum kenal dan sebagainya. Itu Rasulullah memaafkan dan bahkan bersikap dengan perkataan yang baik kepada orang yang membunuh ini, namanya Sufyan, Abu Sufyan. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Sufyan, alam ya'ni laka an ta'lama alla ilaha illallah. Apakah tidak datang waktunya kamu untuk mengetahui la ilaha illallah? Artinya diajak masuk Islam. Kemudian Abu Sufyan ini berkata, bi abi anta wa ummi, demi bapakku, demi ibuku, betapa engkau adalah orang yang pemaaf, betapa engkau adalah orang yang mulia akhlaknya. Sehingga ini diakui oleh kawan maupun lawan. Pemaafnya Rasulullah ini diakui oleh kawan dan lawan. Sebagai penutup terkait dengan akhlak Rasulullah, nanti kita memasuki fasal yang baru tentang bagaimana
pergaulan beliau bersama istrinya. Wa qala an-Nawawi fi at-Tahdzib qad jama'a Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam kamal akhlak. Sungguh di dalam diri Rasulullah terdapat akhlak-akhlak yang sempurna. Wa atahu ilmal awwalin wal akhirin. Ilmunya orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akhir semuanya ada pada diri Rasulullah. Wa ma fihin najat wal fauzu. Di dalam diri Rasulullah ada keselamatan, ada keberuntungan. Wa huwa ummiyun la yaqra'u wa la yaktub. Rasulullah itu orang yang ummi. Ummi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Wala mu'allima lahu minal bashar. Rasulullah tidak ada yang ngajari. Rasulullah itu hidup tumbuh di tempat-tempat kebodohan, hidup dalam keadaan yatim, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak ada yang ngajari. Yang ngajari langsung Allah Subhanahu wa taala. Wa atahu ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Rasulullah tidak pernah ada satupun orang yang diberi sebagaimana yang diberikan oleh Rasulullah. Wa ikhtarahu ala jamil awwalin wal akhirin. Rasulullah dipilih oleh Allah atas orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Pilihan terbaik adalah Rasulullah. Wa a'tahu mafatiha khazainil ardi kulliha. Dan Allah memberikan kunci-kunci bumi semuanya. Artinya kalau Rasulullah pengen kaya, beliau bisa kaya. Kalau beliau pengen jadi orang yang punya banyak emas, itu bisa. Tapi apa Rasulullah? Fa'aba ayyakhudaha. Rasulullah tidak mau ngambilnya. Waqtarul akhirah alaiha. Dan Rasulullah lebih memilih akhirat daripada hal-hal yang bersifat duniawi. Wa kana kama wasafahu Allah Ta'ala. Dan ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu sifatnya adalah harisun alaikum, begitu perhatian kepada kalian untuk agar mendapatkan petunjuk. Raufun rahim. Rauf itu syadidur rahmah, sangat besar kasih sayangnya kepada umatnya. Rahim itu artinya yuridu lahumul khair, menginginkan kebaikan kepada umatnya semuanya. Dan karena orang yang paling peduli kepada kita adalah Rasulullah, melebihi pedulinya seorang orang tua kepada anaknya, melebihi pedulinya seorang guru kepada muridnya, maka kita wajib untuk mencintai Rasulullah dengan harapan nanti kita dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pembahasan berikutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.